Anda kembali di Sido Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jakarta sudah merampungkan rekapitulasi telah di tingkat kota dan kabupaten seprovinsi DKI Jakarta. KPU Jakarta akan melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi pada tanggal 7 hingga 9 Desember 2024. Rekapitulasi suara tingkat provinsi digelar setelah rekap level kabupaten kota rampung pada Kamis lalu. Penetapan hasil Pilkada Jakarta paling lambat dilakukan tanggal 9 Desember 2024. Namun jika rekapitulasi tingkat provinsi selesai lebih awal, maka tidak menutup kemungkinan penetapan Pilkada Jakarta juga akan diumumkan lebih awal. Pemirsa, tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono bidang hukum dan advokasi melaporkan KPU DKI Jakarta maksud kami terkait dengan dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024 juga memperkuat dugaan tim hukum dan advokasi pasangan Ridho. Jajaran tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono bidang hukum dan advokasi mendatangi kantor DKPP guna menyerahkan bukti dugaan ketidakprofesionalan serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta dan KPU Daerah Jakarta Timur pada Pilkada Jakarta 2024. Laporan ini terkait dugaan pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C6 yang tidak merata sehingga sebagian masyarakat Jakarta tidak bisa menggunakan hak pilihnya meski sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilgub Jakarta 2024 disinyalir menjadi salah satu indikasi KPUD DKI Jakarta belum melaksanakan tugas dengan baik, di mana penyelenggara pemilu harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih. Tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59%. Berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih. Besar dugaan kita, kemungkinan besar adalah mereka yang tidak mendapatkan C6 pemberitahuan. Tim hukum dan advokasi pasangan Ridho menyerahkan sepenuhnya hukuman untuk para teradu kepada DKPP, menyusul tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran kode etik serta ketidakprofesionalan KPU DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Dari Jakarta, Sahriza Zangki, Jaka Samsa, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberlakuan PPN bersifat selektif. PPN hanya berlaku untuk barang mewah. Kan sudah diberi penjelasan kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang ya kita akan laksanakan tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil. Ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Pemirsa, 7 pemain dicoret dari pemusatan latihan Timnas Indonesia dalam persiapan Piala AFF 2024. Tersisa 24 pemain skuad Garuda yang akan bersiap menghadapi Myanmar di laga perdana. Sebelumnya ada Zaki Ashraf, Made Tito, Arsa Ahmad, dan Alfian Swaib yang tersisih dari skuad Garuda untuk Piala AFF 2024. Kemudian 3 pemain lainnya menyusul jelang keberangkatan ke Myanmar. Adalah kiper Ikram Al-Ghofari, Ananda Raihan, dan Armando Oropa ikut tereliminasi. Artinya, tim asuhan Shin Taeyong kini menyisakan 24 nama untuk berlaga di Piala AFF 2024. Dari nama-nama ini, sejumlah pemain belum bergabung. Asnawi Mangku Alam rencananya akan menyusul langsung ke Myanmar. Sementara Rafael Strike tiba di Myanmar 1 hari sebelum laga perdana. Jika menyesuaikan regulasi turnamen, Timnas Indonesia masih bisa menyetorkan 26 nama pemain. 2 slot tersisa kabarnya akan diisi Justin Hapner dan Ivar Jenner. Namun hingga saat ini, 2 pemain abroad tersebut belum dapat dipastikan
apakah bisa bergabung atau tidak dengan timnas. Pasalnya belum ada tanda-tanda restu dari klub mereka bernaung, Wolverhampton Wanderers dan FC Utrecht. Jelang Piala AFF 2024, pemirsa, persiapan timnas Indonesia semakin matang. 2 pekan menggelar pemusatan latihan, Sintayong persiapkan taktik terbaik untuk skuad Garuda. Di pekan kedua pemusatan latihan timnas Indonesia, Sintayong mulai meracik taktik tim setelah sebelumnya fokus pada peningkatan fisik pemain. Sebelum berangkat ke Myanmar, STY memastikan para punggawa timnas sudah mengantongi taktik yang dipersiapkan untuk menghadapi lawan-lawannya. Komposisi pemain sudah dipegang Coach Shin sesuai dengan daftar pemain yang ada. Pemusatan latihan yang digelar di Gianyar, Bali ini diharapkan bisa membangun chemistry satu dengan yang lainnya. Ya, hari ini kita latihan taktik dan ya kita mulai latihan taktik karena memang kita mempersiapkan di Piala AFF-nya nantinya dan membangun chemistry satu sama lain. Saya kira kondisi tim cukup baik dan di minggu pertama memang kita fokus ke latihan fisik dan setelah itu kita fokus ke taktik. Timnas Indonesia saat ini dalam kondisi yang baik. Seluruh pemain dipastikan bisa mengikuti arahan sang pelatih Sintayong. Myanmar akan menjadi lawan pertama skuad Garuda di Piala AFF 2024 9 Desember mendatang. Bersiaplah. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengungkap cerita di balik ancaman PHK ribuan buruh PT Sritex. Ia menegaskan para pekerja yang dirumahkan bukan di PHK. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran tidak adanya bahan baku. Meski begitu, pekerja yang dirumahkan tetap mendapatkan haknya. Selain ke Sritex, Noel juga meluncur ke kawasan industri Morowali guna memastikan tata kelola dan K3 industri smelter berjalan dengan baik. Semua orang dibikin kaget oleh kasus Sritex. Ya. Apalagi Pak Presiden Prabowo. Baru berapa hari memerintah, langsung ada yang namanya PHK massal di Sritex. Ya, akhirnya itu membuat kita terguncang juga. Ini apa? Kok tiba-tiba ada PHK massal? Apakah ini ingin menguji komitmen Presiden kita, Pak Prabowo, dalam konteks keberpihakannya dan mimpinya? Kalaupun ada data terkait 2.500 yang dirumahkan, itu beda dengan PHK. Kalau PHK itu memang putus hubungan kerja ya. Kalau dirumahkan karena memang tidak ada bahan yang bisa dikerjakan atau dikelola di perusahaan. Atas saya tanya kewajiban-kewajibannya gimana? Terpenuhi semua, ya sudah. Karena itu terkait buruh tambang ya, itu juga kita fokus juga soal buruh tambang. Ini ada persoalan perselisihan yang menurut kawan-kawan serikat pekerja tambang itu sangat merugikan mereka. Kedua ada terkait tenaga kerja asing juga misalnya. Karena berkali-kali dalam pidato Pak Prabowo, kita butuh pengusaha yang patriotik. Dia kritik ke pengusaha. Dan dia sampaikan juga bahwa kita butuh apa? Buruh yang patriotik. Gitu. Jangan cuma demonstrasi tanpa ada sebuah tuntutan yang rasional ya. Apalagi kita menghadapi PHK, ya harinya momentumnya ada buruh dan pengusaha terus nyatu. Ini ada ancaman PHK besar-besaran. Ya kita lagi coba mencari sebuah rumusan lah agar bisa mengantisipasi itu. Kalaupun yang bisa kita lakukan meminimalisir